wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Asliha, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Kurniawan. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2 kelas 2. Tujuan saya berdiri di sini adalah mau mempresentasikan bab motivasi yang ada di mata kuliah pengantar manajemen. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata mover, artinya dorongan atau menggerakkan. Dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Sekarang kita masuk ke teori-teori motivasi. Teori motivasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Motivasi individu, 2. Teori kebutuhan Maslow, 3. Teori X dan Y McGregor. 1. Motivasi individu. Motivasi individu menurut Esdraman Ranupandojo dan Suad Husnan adalah proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dengan demikian, motif yang ada pada individu perlu dirangsang atau didorong atau dimotivisir. Motif yang agar individu tersebut dengan motif yang ada pada dirinya dapat melakukan tindakan atau kerja yang positif, sehingga motifnya terpenuhi dan kebutuhan organisasi perusahaan juga terpenuhi. 2. Teori kebutuhan Maslow. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologikal, contoh seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan juga seks. 2. Kebutuhan rasa aman atau safety needs, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. 3. Kebutuhan akan kasih sayang. 4. Kebutuhan akan harga diri, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan yang kelima adalah aktualisasi diri, dalam artian tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih tepat apabila berbagai kebutuhan manusia digolongkan sebagai rangkaian dan bukan sebagai hierarki. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa kebutuhan yang satu saat sudah terpenuhi sangat mungkin akan timbul lagi di waktu yang akan datang. Pemuasan berbagai kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan fisik, bisa bergeser dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan kualitatif dalam pemuasannya. Berbagai kebutuhan tersebut tidak akan mencapai titik jenuh, dalam arti tibanya suatu kondisi dalam mana seorang tidak lagi dapat berbuat sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan itu. Kendati pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan ini tampak lebih bersifat teoritis, namun telah memberikan fondasi dan mengilhami bagi pengembangan teori-teori motivasi yang berorientasi pada kebutuhan berikut yang lebih bersifat aplikatif. Dan ini adalah contoh hierarki dari teori kebutuhan Maslow. Sekarang kita masuk ke teori X dan teori Y McGregor. Teori ini dikembangkan berdasarkan penelitian psikologis dengan
konsepsi awalnya bahwa manusia mempunyai sifat-sifat yang saling bertentangan yang ekstrim. Misal pada diri manusia akan bertingkah laku lemah lembut, penyayang, simpatik, penurut, dan lainnya. Namun pada saat lain manusia juga dapat bertingkah laku kasar, membenci, suka mengganggu, dan lain sebagainya. Dari dua sisi sifat ini lalu dikembangkan menjadi dua teori, yaitu teori X dan teori Y. Sekarang kita masuk ke tujuan motivasi. Tujuan motivasi yaitu yang pertama adalah meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 9. Mempertinggikan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 10. Meningkatkan efisien penggunaan alat-alat dan bahan baku. Itulah tujuan dari motivasi yang ada 10. Next, lanjut ke jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi positif dan juga motivasi negatif. Motivasi positif atau insentif positif yaitu manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada yang berprestasi di atas prestasi standar. Sedangkan motivasi negatif atau insentif negatif yaitu manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka agar mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat bekerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka panjang dapat berakibat kurang baik. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang baik atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.